lagi nih sama aku, Alvis. Kali ini aku akan mengiringi Kesya. Shalom Kesya. Shalom Alvis, shalom sahabat kecil. Aku Kesya. Sahabat kecil, kita angkat pujian yuk. Yuk. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekali lagi ya. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sebelum kita lanjut nyanyi, kita berdoa dulu yuk. Silakan Kak Dewi. Adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, ibadah online kami. Kiranya Tuhan mau menyertai kebaktian online kami ini. Biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Terima kasih Kak Dewi. Kita nyanyi lagi yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sahabat kecil, tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Dewi. Salam sahabat kecil, bertemu lagi dengan Kak Dewi pada sekolah minggu online sahabat kecil. Nah, sahabat kecil, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Adik-adik, pembacaan firman pada pagi hari ini yaitu Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Bila adik-adik sudah menemukan bahan bacaan Alkitab pada pagi hari ini, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami dapat akan membaca firman Tuhan, karena kami dapat berkumpul walaupun di online ya Tuhan. Tuhan Yesus, sertailah pembacaan firman Tuhan, sertailah cerita yang akan kami sampaikan pada saat ini. Biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Lukas 15 ayat 1 sampai 7 dalam perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya,
Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ia meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di bahunya dengan gembira. Dan setiba di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, demikian daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi sahabat-sahabat kecil. Senang sekali kakak dapat bertemu kembali dengan sahabat kecil. Sahabat kecil, Tuhan menghendaki semua manusia yang ada di muka bumi ini mendapatkan keselamatan yang daripadanya. Maka, ketika seseorang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan senantiasa mencarinya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Hal ini juga dibuktikan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini mencari manusia dan menyelamatkan yang hilang. Itulah pelayanan utama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Sahabat kecil, dalam bacaan kita hari ini, Yesus sedang menyampaikan perumpamaan atau sebuah cerita untuk menggambarkan bagaimana Yesus merindukan semua manusia dapat diselamatkan. Dan Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Sahabat kecil, ada seorang bapa yang mempunyai 100 ekor domba. Lalu di antara domba-domba itu ada satu yang hilang. Maka sebagai pemilik domba itu, dia akan mencari yang hilang itu. Bukan berarti pemilik domba itu tidak mementingkan yang 99 ekor domba itu. Tetapi yang 99 ekor domba itu adalah domba-domba yang taat, tidak membangkang, penurut. Lain halnya dengan satu anak domba ini. Anak domba ini nakal, tidak taat, sering membangkang. Tetapi dalam cerita ini sebenarnya adalah bahwa walaupun anak domba yang hilang itu tidak taat, suka membangkang, nakal, tapi pemiliknya itu merasa bahwa dia adalah domba yang berharga di mata pemiliknya. Oleh karena itu, dia mencari sampai ketemu. Dan setelah ditemukan, dia merasa ada sukacita dari pemiliknya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, adik-adik, Tuhan Yesus walaupun kita sering nakal, kita sering membangkang, tapi Tuhan Yesus selalu memaafkan kita. Tuhan Yesus selalu merangkul kita. Oleh sebab itu, sahabat kecil, dalam cerita ini Tuhan Yesus sedang menggambarkan seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, akan tetapi Yesus datang untuk mencarinya. Tuhan Yesus selalu memberikan pengampunan kepada kita, walaupun kita selalu sering berdosa. Sahabat kecil, Tuhan Yesus sangat mengasihi semua orang. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus tetap setia dan taat, tidak boleh nakal. Kita harus selalu bersyukur dalam segala hal.
dan kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan Yesus untuk mengajak orang-orang agar mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Nah, adik-adik, ketika Tuhan menemukan kita, ada sukacita, baik untuk kita sendiri maupun untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus selalu taat, harus selalu mengucap syukur, tidak boleh nakal, karena Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi seperti domba yang hilang. Kita harus selalu bersyukur, selalu taat, dan tidak nakal. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik dapat mengerti cerita tentang domba yang hilang pada pagi hari ini. Amin. Nah, adik-adik, ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan, yaitu dari Lukas 15 ayat 6b. Demikian bunyinya: bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, adik-adik, ayat hafalannya itu yaitu Lukas 15 ayat 6b yang tadi Kak Dewi bacakan. Nah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Biarlah kami menjadi domba-domba yang taat, tidak nakal. Biarlah kami juga dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, selalu mengucap syukur, selalu menurut pada orang tua kami masing-masing. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Dewi. Sahabat kecil, sebelum kita berpisah, kita nyanyi lagi yuk. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Adik-adik, sebelum kita menutup kebaktian ini, kita satu dalam doa untuk doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan untuk berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan mau jamah, Tuhan mau tutup bungkus, Tuhan mau sembuhkan. Biarlah adik-adik kami, teman-teman kami dapat sehat kembali, dapat ceria kembali. Biarlah Tuhan sendiri yang menyembuhkannya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang mungkin orang tua kami ada yang di PHK, mungkin orang tua kami ada yang usahanya menurun, atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaannya yang berkendala. Kami yakin dan percaya Tuhan mau memberikan pertolongan pada orang tua kami. Biarlah orang tua kami menjadi teladan bagi kami. Biarlah orang tua kami dapat selalu mengucap syukur pada Tuhan. Biarlah orang tua kami juga diberikan kesehatan yang hanya daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas seluruh firman Tuhan yang
Tuhan taburkan pada pagi hari ini, biarlah kami menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang tidak nakal, domba-domba yang selalu turut akan perintah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami juga dapat memberitakan firman Tuhan dengan baik melalui perilaku kami, melalui perkataan kami, dan perbuatan kami. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi gereja kami, biar Tuhan juga mau memberkati gereja-gereja kami dimanapun kami berada, sahabat-sahabat kecil yang berada dimanapun, biarlah mereka dapat bertumbuh di gereja mereka masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, kami juga ingin berdoa untuk keadaan pada saat ini, biarlah Tuhan Yesus selalu menjaga kami dari segala penyakit, biarlah kami dapat bertumbuh dengan sehat supaya kami terhindar dari segala penyakit, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami menyampaikan pun Tuhan telah mendengar apa yang kami butuhkan. Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam tangan penyertaan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sahabat kecil, jangan lupa mengerjakan tugasnya ya, dan juga ingat pesan ibu selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati. Dadah sahabat kecil, Tuhan Yesus memberkati.